Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya gelombang adalah getaran yang merambat, ya. Lalu apa yang dirambatkan? Energinya. Jadi gelombang itu merambat membawa energi. Ayo kita belajar bareng-bareng sobat semuanya. Kita bayangkan ya, ini ada tali panjang begitu, panjang banget, tak berhingga maksudnya. Nah, ini titik sumbernya, ujung talinya. Ketika ujung tali di sini baru saya getarkan, maka titik sebelah sini belum bergetar. Tapi ketika ini saya getarkan terus-menerus, maka suatu saat di sini baru bergetar. Apa artinya? Gelombang merambat butuh waktu. Waktu perjalanan untuk merambat. Kita mulai belajarnya. Ayo, gini. Ini ada S yang menyatakan sumber getar, ya. Dan ini ada titik P yang nantinya akan dilewati gelombang. Jarak S dengan P adalah X. Coba semuanya. Ketika S baru bergetar, maka titik P jelas belum bergetar. Jadi ketika S baru bergetar, P belum bergetar. Tapi ketika S bergetar terus-menerus, maka suatu saat P akan bergetar. Nah, teman-teman semuanya, kita kenal waktu satu kali getaran atau satu periode. Nah, coba lihat dulu. Ketika di sini bergetar satu getaran atau satu periode, maka di depan S akan terbentuk satu gelombang. Begini. Jadi, ketika di sini bergetar satu periode, maka di depannya muncul satu gelombang. Kalau dua periode, maka di depan S nanti akan muncul dua gelombang. Nah, kalau S-nya digetarkan terus-menerus, maka nanti di depan S akan muncul banyak gelombang. Nah, jika gelombang merambat dengan kecepatan V, ya, jika gelombang merambat dengan kecepatan V, maka, nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merambat dari S menuju P? Coba, ketika gelombang merambat dengan kecepatan V, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merambat itu? Ingat, yang namanya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi waktu untuk merambat dari S ke P itu jarak dibagi kecepatan, begitu. Lalu yang disebut satu gelombang kayak apa? Nah, satu gelombang itu jarak yang ditempuh gelombang ketika sudah bergetar satu periode. Jadi ketika di sini satu periode, di depannya bentuk satu gelombang. Ketika di sini sudah bergetar satu periode, maka di depannya ada satu gelombang. Ketika di sini bergetar satu periode, maka depannya ada satu gelombang dan seterusnya. Nah, atau ketika titik sini sudah bergetar satu periode, maka akan membentuk satu gelombang di depannya, begitu. Jadi yang disebut panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh. Nah, gelombang itu ketika sudah bergetar satu periode. Ini namanya lambda, ya. Nah, lambda ini bacanya lambda, teman-teman semuanya, lambda, ya. Nah, coba sekarang gini, coba ya, kita kenal dulu S-nya. S, jika S-nya sudah bergetar selama T, maka titik P baru bergetar selama, ya, berapa? Waktu bergetarnya S dikurangi waktu perjalanan. Jadi gampangannya, ketika di sini bergetar selama 10 detik, perjalanannya 6 detik, maka di sana baru bergetar 4 detik. Jadi waktu bergetarnya P adalah waktu bergetarnya sumber dikurangi waktu perjalanan. Kita tahu yang namanya waktu perjalanan adalah jarak yang ditempuh dibagi kecepatan rambatnya, X per V, begitu. Dalam getaran, dalam gelombang, kita nanti akan mengenal dengan ada kata-kata fase. Nah, fase ini bacanya pi, teman-teman semuanya, PHI, yang bacanya pi, begini. Kalau gini, ini bacanya pi. Nah, begini, ya, ini bacanya pi. Coba yuk, bacanya pi, ya. Yang disebut fase itu apa? Nah, lamanya suatu titik itu bergetar dibagi satu kali getaran atau satu periode. Jadi di sini adalah fasenya S. Lalu berapa fasenya P? Yuk, fase P sama dengan dibagi periode. Berarti T per T dikurangi X dibagi P dikalikan V. Lah,
inilah yang disebut lambda. Jadi yang namanya lambda itu V dikalikan T. Kita tulis di sini. Lambda ini adalah kecepatan tanpa dikalikan satu periode. Itu. Nah, dalam gelombang dalam getaran juga mengenal istilah sudut fase. Sudut fase itu gampangannya fase yang dinyatakan dalam bentuk radian, ya. Nah, satu putaran itu 2pi. Jadi nanti yang disebut sudut fase, ini bacanya theta, ya, sudut fase itu T per T. Jadi fase yang dinyatakan dalam bentuk sudut begini, ini satu putaran, ya, T per T kali 2pi. Lalu berapa fase di sudut fase di P? Ya, sudut fase di P berarti ini semua dikalikan 2pi. Jadi 2pi dikalikan T per T. Nah, dikurangi X dibagi lambda begini. Ini begini. Nah, coba kita berdiri sampai sini dulu, coba teman-teman semuanya. Ini tadi fase di mana? Fase di S. Ini semua fase di P. Coba lihat. T per T adalah fase di S. T per T min X per lambda itu fase di titik P. Lalu apa? T per T sama T per T min X per lambda itu bedanya apa? Bedanya X per lambda. Lah, X per lambda itulah yang disebut beda fase. Jadi beda fase itu jarak antar dua titik dibagi lambda. Ini X, ini jarak antar dua titik dibagi dengan lambda. Ini juga sama. Ini fasenya S. Ini sudut fase S. Ini sudut fase P. Lalu berapa? Beda sudut fase. Berarti X per lambda dikalikan 2pi begitu. Nah, ya kita menuju pada simpangan. Bagaimana simpangan di titik S? Nah, ini bergetar, maka simpangan getarannya A, ya, pelajaran getaran sinus dikalikan sudutnya. Sudutnya kan ini. Jadi hasilnya nanti bisa gini, 2pi, ini T per T. Inilah simpangan di titik S atau sumbernya. Lalu bagaimana simpangan di titik P? Ya, simpangan di P akan sama dengan A dikalikan sinus dikalikan sudut fase di P. Jadi kalikan ini. Nah, 2pi T per T, ya, ini fase di sumbernya dikurangi X per lambda. Nah, ini. Nah, ini bisa kita tulis gini, Y di titik P sama dengan A dikalikan sinus, ya, 2pi per T. Nah, ini namanya omega, ya, omega frekuensi sudut dikurangi 2pi per lambda, itu namanya K, bilangan gelombang, jadi Kx. Nah, yang terakhir inilah yang disebut sebagai persamaan gelombang berjalan, ya. Teman semuanya sudah ngerti ini, ya. Jadi ini adalah persamaan gelombang berjalan. Lalu apakah ini berlaku untuk umum? Tidak. Ini hanya berlaku ketika pada saat T0 simpangannya 0. Lalu bagaimana ketika pada saat T0 simpangan nggak 0? Maka nanti ada kata-kata sudut fase awal. Nah, coba rekan-rekan semuanya. Di matematika, rekan-rekan semuanya sudah tahu bagaimana mengubah grafik. Ketika grafiknya itu 0 di sini, atau diubah dari ke sini, atau diubah lewat sini. Nah, gampangannya begini teman-teman semuanya, ya. Andai kan awalnya grafiknya begini, nah terus ini digeser ke sini, titik puncaknya digeser ke sana, ke arah kiri. Maka ketika grafik itu digeser ke arah kiri, maka positif plus sudut fase awal. Maksudnya gimana? Kenapa positif? Jadi di sini ini titik 0,0, maka di sini di kanannya, sebelah kanannya, ya, ini positif. Jadi kalau geser ke kiri berarti dari positif, berarti plus. Dari positif berarti plus. Artinya dia mendahului begitu. Nah, kalau dari negatif digeser ke arah kanan, jadi dari sini digeser ke sini, berarti nanti min. Contohnya begini teman-teman semuanya. Contoh yang sederhana di sini, bawah sini aja, ini. Nah, ini kan grafik fungsi sin. Ini grafik fungsi Y sama dengan sin. Ini A sin, ya, gini. A sinus gini. Ini. Lalu bagaimana ketika titik ini nanti kita geser ke sini? Sehingga grafiknya nanti bentuknya jadi gini. Titik ini kita geser ke sini. Nah, jadi grafiknya bentuknya jadinya kayak gini nih. Grafik ini kan sama saja ini digeser ke sini. Berarti nanti persamaannya Y asin, ya, ini X, ya, X plus. Nah, begini. Plus, ya. Bergesernya sini.
ini sampai sini 180, ini sampai sini 90, berarti nanti plusnya 90. Itu namanya sudut fase awal begitu ya. Kita langsung masuk ke soal teman-teman semuanya. Ya, kita langsung masuk ke soal. Ya, yang ini soalnya. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2. Jadi, waktu untuk bergerak satu getaran itu adalah 2 sekon. Jarak antara dua puncak gelombang, jadi jarak antara dua puncak gelombang berarti ini ke sini, ya. Apa tadi? Lambda itu 5 meter, berarti lambdanya 5 meter. Pertanyaannya, waktu yang diperlukan gelombang untuk mencapai jarak 10 meter, ya. Untuk mencapai jarak 10 meter waktunya berapa? Kita tulis di sini ya, teman-teman semuanya, kita tulis di sini. Ini kita hapus. Nah, saya ulangi lagi bahwa yang namanya gelombang tadi apa tadi? Getaran yang merambat. Yang dirambatkan apa tadi? Energi, ya. Yang dirambatkan energi. Coba, yuk kita bahas di sini. Nomor 1, ya. Nah, pada soal bilang bahwa jarak antara dua puncak gelombang, jadi kita gambarkan gini aja. Nah, gini nih. Nah, gini. Kan lebih jelas. Jarak antar dua puncak gelombang ini namanya lambda. Nah, ya lambda di sini dalam soal diketahui 5 meter. Ingat, jarak di sini 5 meter. Terus periodenya 2. Berarti kita bisa mencari kecepatan rambatnya, ya. Kita bisa mencari kecepatan rambatnya V ini. Ya, yang disebut kecepatan rambat tadi apa tadi? Nah, lambda dibagi lamanya. Nah, lama satu gelombang kan 1 periode. Berarti kecepatan lambatnya gelombang itu berapa? 5 dibagi periodenya 2. Nah, berarti kecepatan lambatnya itu 2,5 meter per sekon. Apa artinya 2,5 meter per sekon? Dalam 1 detik dia merambat sejauh 2,5 meter. Berarti kalau 2 detik merambat berapa? 5 meter. Kalau 3 detik merambat 7,5 meter. Kalau 4 detik merambat 10 meter. Pertanyaannya, nah, waktu yang diperlukan gelombang untuk mencapai jarak 10 meter berarti berapa gelombang? 2 gelombang. Maka berapa periode? 2 kali periode. Berapa waktunya? 4 begitu. Nah, sehingga waktunya sama dengan, ya di sini ya. Nah, gini, ya, yang namanya jarak X sama dengan kecepatan lambat dikalikan waktu. Jarak yang tempuh berapa itu? 10 meter. Kecepatan lambatnya 2,5. Waktunya dicari. Berarti T-nya ketemu ini 4 sekon. Ini jawabannya, ya. Kita lanjut nomor 2. Gelombang merambat dari A ke B dengan amplitudo atau simpangan maksimum ini 10⁻²2 meter atau 2 cm dan periodenya 0,2 sekon. Nah, jarak AB 0,3 dan cepat rambat gelombangnya 2,5. Beda sudut fase antara A dan B. Coba kalau fase, perbandingan waktu bergetar dibanding sekali bergetar atau 1 periode. Kalau beda sudut fase itu dikalikan 2B begitu, ya. Coba nomor 2 begini, nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, dalam soal diketahui bahwa kecepatan rambatnya 2,5. Ini kecepatan lambatnya 2,5 meter per sekon. Terus periode diketahui 0,2 sekon. Dari 2 ini kita dapatkan apa? Lambda, panjang gelombang. Yang namanya panjang gelombang atau jarak kecepatan kali waktu. Berarti 2,5 dikalikan 0,2. Ya, berapa? 0,5. Ya, 0,5 gini. Nah, setengah meter. Pertanyaannya, berapa beda sudut fase antara A dan B? Ya, yang namanya beda sudut fase ya sama dengan beda fase dikalikan dengan 2B, ya. Beda fase dikalikan 2B. Berapa beda fasenya? X-nya jaraknya 0,3, panjang gelombangnya 0,5 dikalikan 2B. Sehingga beda sudut fasenya sama dengan 6B per 5 begitu. Nah, ya. Oke, teman-teman semuanya. Next, nomor 3. Gelombang berjalan dari A ke B
yang berjarak 8 cm. Pada saat detik ke 0 simpangan 0, artinya apa? Sudut fase awalnya juga 0. Jika panjang gelombangnya 12, amplitudenya 4, maka simpangan B saat sudut fase di A 3pi per 2. Ya. Berapa simpangan titik B pada saat sudut fase di A? 3pi per 2. Nah, ini caranya. Ketika dalam soal nggak ada keterangan apa-apa, ya, nah merambat kemana, arah getaran pertamanya kemana, maka dianggap sebagai soal yang umum dari persamaan umum tadi. Jadi gini, Y sama dengan persamaan umumnya ya, A dikalikan sinus, nah gini, ya, kita pakai yang ini aja tadi, T per T dikurangi X per lambda. Tadi kita gambarkan awalnya dalam teori merambatnya ke kanan, berarti negatif karena dari kiri. Kalau dari kiri berarti min, kalau dari kanan berarti plus, begitu maksudnya. Ya, kita masukkan di sini. Y sama dengan A, ya, amplitudenya 13 ya, ini amplitudenya berapa itu? 4 cm. Kemudian sinus, nah, sinus 2pi T per T. Nah, ini kan nggak ada. T-nya nggak ada, periodenya nggak ada. Lalu gimana caranya? Ini kita masukkan ke sana. Ini kita masuk sini. Masuk sini jadinya gini. 2pi T per T ya dikurangi 2pi X per lambda. Nah, 2pi T per T ini adalah fase sudut fase di A. Jadi kita bisa ganti gini, Y sama dengan 4 sinus ya. Nah, sinus ini kita ganti ini ya. Jadi kita ganti itu 3pi per 2 begini. Dikurangi 2pi dikalikan X. Jarak antar dua titik, jarak antar AB 8 cm ya, 8 cm. Kemudian dibagi dengan panjang gelombangnya 12. Nah gini. Sehingga Y sama dengan ya 4 sinus ini kita jadikan 12. Ketika yang bawah 2 jadi 12 berarti kali 6, maka sini kali 6. 3 kali 6 18 dikurangi 16. Oh, berarti selisihnya 2pi per 12. Nah, 2pi itu artinya rekan-rekan semuanya 360 derajat atau satu putaran atau satu gelombang ya. Jadi 360 bagi 12 30. Sin 30 setengah. Maka jawabannya berapa ini? 2 ya, cm. Nah, gini. Oke. Berikutnya langsung ya. Nomor 4. Persamaan gelombang berjalan dituliskan sebagai Y sama dengan 0,02 sin pi 50t plus X meter. Ingat, di sini plus, artinya apa? Gelombang dari kanan. Kalau dari kanan berarti merambatnya ke kiri. Maka untuk gelombang ini merambatnya ke kiri. X dalam meter dan T-nya dalam sekon. Pertanyaannya, yang benar yang mana? Ya. Di antara 1, 2, 3, 4 yang benar yang mana? Ini juga tidak begitu susah soal itu ya. Tidak begitu sulit itu. Nah, kita uraikan, kita arahkan untuk mencari frekuensinya berapa, lambdanya berapa, kemudian kecepatannya berapa. Ya, nomor 4 begini. Persamaannya kita tulis dulu, Y sama dengan 0,02 sinus pi. Kita tulis ulang dulu ini soalnya, sinus pi dikalikan 50. Nah, ingat teman-teman semuanya, kalau positif berarti dari kanan, artinya merambatnya ke kiri. Nah, ingat habisnya sinus kudu 2pi karena satu putaran, sehingga kita jadikan dulu itu 2pi. Jadi gini, 0,02 sinus. Ingat ya, habisnya sinus kudu 2pi. Jadi sini 2pi. Kalau sini 2pi berarti sini tinggal 25. Nah, ini kita tulis gini, 25t ini plus X per 2. Karena sini kalikan 2 maka sini dibagi 2. Sehingga persamaannya kita tulis sama dengan ya. Nah, Y 0,02 sinus 2pi. Kita bikin persamaan persis kayak gelombang yang tadi, T per 1/25. Terus gini bisa ya, ditambah X per 2. Nah, persamaan yang kita punya tadi, Y sama dengan persamaan gelombang A terus sinus 2pi T per periode plus X per lambda. Nah, kita tinggal cocokkan. Artinya teman-teman semua bahwa ini adalah A dan ini adalah periode, di bawahnya X adalah lambda.
Berarti di sini frekuensinya 25 betul. Karena periode itu seper F. Jadi nomor ini benar. Nah, lambdanya 2, oh betul, cocok. Lalu kecepatan itu apa? Ya, yang disebut kecepatan teman-teman semuanya. Nah, ini adalah panjang gelombang dibagi periode. Atau di sini bisa omega dibagi dengan K juga boleh. Ya, omega dibagi K. Kok bisa begitu? Nah, silakan buktikan nggak bisa begitu. Coba, ini tadi apa tadi? Omega T dibagi dengan Kx. Jadi omeganya berapa? 50 kali 1, berarti 50/1, ini betul. Atau lambda dibagi T, berapa lambdanya? 2, periodenya 1/25. 2 dibagi 1/25, 50, itu juga betul. 2 titik yang berjarak 50 meter sefase. Nah, dikatakan sefase ketika teman-teman semuanya ya dalam hal ini ya, 2 titik yang berjarak 50 meter sefase. Maksudnya gimana? Kita cek. Ayo. Ini berarti kita membahas tentang masalah beda fase karena jarak 2 titik. Ya. Nah, gini coba. Yang namanya beda fase sama dengan apa? X dibagi apa? Lambda. Nah, lambda coba. Berjarak 50 meter, kita tulis 50 meter, lambdanya 2. Ya, lambdanya 2. Nah, ketemunya berapa ini? 25. Nah, 25 bisa tak tulis 25, sisanya 0. Ketika perbandingan X dibagi lambda itu tak bersisa atau utuh, ya, nggak bersisa atau utuh, lah namanya sefase. Berarti 2 titik itu sefase. Tapi ketika sisanya setengah, contohnya 25 sisanya setengah, maka namanya berlawanan fase, begitu ya. Kalau sisa sepertiga, tidak sefase, tidak berlawanan fase, tapi punya beda fase sepertiga. Jadi teman-teman semuanya perlu saya ingatkan kembali bahwa yang namanya beda fase, pastikan bahwa nilainya kurang dari 1. Karena kalau pas 1 saja sisanya 0, berarti beda fasenya 0, kan gitu ya. Nah, kurang dari 1. Contoh, rekan-rekan semuanya ketemu 5/3, tidak ada di jawaban SBMPTN beda fase 5/3, nggak ada. Yang ada nanti 5/3 ditulis 1 plus sisanya berapa? 2/3, berarti beda fasenya 2/3. Sudut beda sudut fasenya 2/3 kali 2pi dan seterusnya begitu. Oke ya. Oke teman-teman semuanya begitu. Mudah-mudahan untuk pemahaman tentang gelombang berjalan dengan pertemuan ini bisa lebih baik dan bisa lebih ngerti, sehingga bisa membabat, menghabisi, mengeksekusi semua soal gelombang berjalan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.